Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita akan sama-sama mempersiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita minta kasih karunia Tuhan turun menyertai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Satu kesempatan kalau kami boleh ada bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami minta biarlah kasih karunia Tuhan turun menyertai, memberkati semua rangkaian ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membawa korban pujian kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari lebih lagi dari orangkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Katakan sama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan akan pujian di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku yaralawa shikana yaralamu. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami, kami bawa korban pujian kami, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hosana bagimu Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuyarala washikana ya, kuyarala washikana ya. Oh, tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Sekali katakan sama-sama, tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa, yang siap meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita
memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dia Allah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Katakan sama-sama, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Say glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sama-sama. Kekal. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan senang sekali menjumpai saudara. Dan saya Pendeta Wahyu senang melayani saudara hari ini. Dan saya percaya ada tujuan ilahi di tengah-tengah kita. Dan ada satu hal yang sangat luar biasa di balik perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari semua ya saudara dimanapun saudara berada, kecuali yang lagi setir mobil, saudara yang di rumah, di apartemen, tempat kos, di rumah saudara, di toko saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, karena ibadah yang disertai dengan rasa syukur, apalagi dengan sukacita. Saudara, dahsyat banget manfaatnya. Mari semua tinggalkan semua beban, tinggalkan semua masalah, fokus on Jesus, hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Nyanyikan satu lagu ini yang sangat luar biasa. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Katakan amin. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana sambil olahraga senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menolong kami dan selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berjanji atas kami sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Dan kami bersyukur
kehadiran Yesus, apapun keadaan kami, membuat yang pertama sukacita penuh melimpah itu terjadi. Yang kedua, kemurahan dan mujizatnya dinyatakan ketika Yesus hadir di tengah-tengah kami. Mengucap syukur hari ini, hamba hanya seorang hamba, tapi pakailah menit-menit ke depan untuk menyatakan kebesaran dan anugerah Tuhan. Dan jika ada yang sakit, yang bergumul apapun juga, yang bergumul tentang keuangan, yang bergumul tentang ekonomi, yang bergumul tentang rumah tangga, yang bergumul tentang jodoh dan masa depan, yang bergumul tentang pelayanan, kami percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hari ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan senang sekali menyapa saudara. Saya Pendeta Wahyu. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara terus mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan tetap beriman, jangan pernah goyah. Amin, 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 amin. Beberapa hari yang lalu orang yang datang kepada saya, Pak, hal yang terbesar, situasi yang paling situasi yang paling berat yang saya alami katanya dalam hidup saya kali ini. Saya cuma bilang ada mujizat besar yang sedang menanti. Amin. Suatu saat kita mendoakan orang ketika harus pergi ke Penang, Malaysia. Sebelum berangkat dia divonis sama dokter. Katanya kanker empedu. Saya cuma bilang, tidak ada penyakit yang sedang, ringan, dan berat di hadapan Tuhan. Semuanya sudah ditebus di atas kayu salib. Ketika berangkat, bukan dijumpai kanker empedu, tapi mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di bagian yang lain. Praise God. Tuhan ada di setiap musim kita. Menyapa setiap saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara berkata, Pendeta Pak Wahyu, saya betul-betul hopeless. Saya betul-betul tidak ada pertolongan. Saya betul-betul tidak ada harapan. Dengar baik. Masih ada mujizat buat setiap saudara yang percaya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya orang percaya. Amin. Bapak saudaraku, dimanapun saudara berada, di Pulau Sumba khususnya, di NTT, Flores, Borong dan semuanya. Dan juga Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Saudara-saudara yang ada di Dorea, Bali, dan beberapa teman yang setia. Dan juga yang ada di Lombok, Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan. Saudaraku Malaysia yang ikuti program ini bahkan terus membagikan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah goyah. Jangan pernah berhenti dan berkata, Tuhan aku tidak mampu. Di saat saudara dan saya tidak mampu, disitulah letak kekuatan Tuhan yang bekerja atas hidup saudara dan saya. Jika saudara memerlukan doa khusus, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang siap mendukung saudara. Ada 15 pasukan doa yang everyday berdoa buat saudara dan seluruh jemaat Tuhan. Dan ada 11 kubu doa yang mendoakan setiap saudara dan saya dimanapun dalam seluruh kehidupan kita. Katakan sama-sama, luar biasa dan masih ada mujizat. Amin. Hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama, yaitu bicara tentang driven by God identity. Orang yang hidupnya digerakkan oleh identitasnya di dalam Tuhan. Tapi saudaraku, ada orang yang digerakkan oleh sakit hati karena sepanjang hidupnya lahir dengan kekecewaan dan perjalanan hidupnya mengalami kekecewaan, menikah, married, saudaraku dikecewakan dan akhirnya timbul digerakkan dengan kepahitan, sakit hati. Ada orang yang digerakkan oleh yang lain. Ada orang yang digerakkan oleh ambisi. Pokoknya semua harus berurusan dengan promosi. Ada orang yang digerakkan yang lain. Tapi hari ini kita membahas supaya kita bisa merubah seluruh tujuan hidup kita. Why? Kenapa? Saudara dan saya tidak hanya lahir hidup di muka bumi. Lahir, hidup, sekolah, kuliah, sukses,
saudaraku dan sebagainya. Dan akhirnya dipanggil Tuhan. No. Ada hidup yang lebih keren, ada hidup yang lebih dahsyat, yaitu hidup yang digerakkan oleh identitas Allah. Kalau orang faham tentang driven by God identity, hidup yang digerakkan oleh identitas, hidup ini jadi indah. Hidup ini tidak gampang keropos imannya. Hidup ini tidak gampang menyerah. Hidup ini tidak gampang mundur. Hidup ini tidak gampang putus asa. Coba Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama. Janganlah takut, apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau di tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Inul Daratista berkata, masa lalu biarlah masa lalu. Satu kali, dua kali masih ku bertahan, tiga kali ku tak sudi mengampuni. Ada banyak orang sahabat Kristus digerakkan dengan berbagai hal. Ketika lahir, ceprot 0 kilo. Dalam perjalanan mengalami tekanan, kekecewaan dan sebagainya. Saudaraku, membuat terbentuk satu pribadi yang hidupnya ada yang digerakkan dengan kepahitan. Ada yang hidupnya digerakkan dengan kekecewaan. Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh sakit hati dan dendam kesumbat. Bagi orang percaya saudaraku, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kau sedang dicihak, mungkin sedang dikecewakan. Sudah berkata, Pak Pendeta, saya pacaran 5 kali, saya dikecewakan 10 kali. Loh, yang 5 sama saya mbak sopo. Sama kasih tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Beberapa hari yang lalu banyak orang datang dan minta sharing dengan saya. Ada orang-orang yang ditaruh di tengahnya dalam bisnis, usaha, pekerjaan rumah tangga, membuat kecewa, rasanya gedem-gedem gitu. Gemes. Saya cuma bilang, ada maksud Tuhan. Orang-orang yang menjengkelkan seperti di link komunitas saudara diizinkan ada. Untuk apa? Diproses untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, untuk melihat kemuliaan di tengah-tengah kita. Yang setuju, katakan amin. Oleh karena itu, ayo sama-sama hidup kita. Mungkin kita ngalami berbagai macam problem psikologis dalam hidup kita. Tekanan, kekecewaan. Kita kembali hidup yang digerakkan oleh tujuan ilahi. Ada satu istilah dari Julius Caesar. Saudara pernah dengar kalau waktu zaman SD kalau tidak salah. Veni, Vidi, Vici. Kalau saudara punya anak kembar ketiga, kasih nama ini, saudaraku. Julius Caesar, seorang kaisar Romawi, berkata artinya, saya datang, saya melihat, dan saya melakukan. Dan akhirnya dikatakan, saya menang. Kalau kita melihat di dalam Yesaya tadi, hidup saudara dan saya sebagai orang percaya itu ditakdirkan untuk mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Satu kalimat penting buat saudara dan saya. Belum bukan berarti tidak. Belum bukan berarti tidak. Saya setuju ketemuannya pendeta Hengki, dia berkata, jangan hakimi orang seseorang, masih proses. Allah belum selesai bekerja. Kalau ada orang salah jangan dihakimi. Kalau ada orang yang lain melakukan hal-hal, jangan buru-buru dihakimi. Pak, Bu, Allah belum selesai bekerja. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merubah skalanya. Yang terdahulu jadi terkemudian. Haleluya. Mari hidup digerakkan oleh tujuan Tuhan yang kita bahas bersama-sama, sehingga hidup kita menjadi indah. Apapun situasi yang ada, apapun masalah yang kita jumpai, tidak mengganggu tujuan. Ada tujuan ilahi. Amin. Ada banyak kehidupan yang bukan digerakkan oleh identitas Allah.
Akibatnya tujuan Tuhan tidak tercapai. Pak, Bu, tidak peduli mungkin saudara menyanyi, Bapak Pendeta, saya tidak jelas papa saya siapa. Dan saudara menyanyi, anak siapa, aku anak siapa. Tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Oh, ketik rek spasi Wahyu akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Jadi ketika seseorang, saya dan saudara tidak hidup digerakkan oleh identitas Allah, yang pertama, tujuan Tuhan tidak tercapai. Yang kedua, tidak berjumpa dengan yang namanya kebahagiaan. Kalau lihat saudara di slide saudara, John Kelly berkata, 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan kekerasan. Yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, seperti yang Yesus lakukan, the power of love. Semua karena cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kekuatan kekerasan, kekuatan ilmu pengetahuan dikalahkan dengan kasih Kristus, the power of love. Ada orang yang pertama digerakkan oleh driven by money, digerakkan oleh uang. Saudaraku. Ada orang yang digerakkan oleh uang. Tidak salah cari uang. Tidak salah diberkati, tapi yang penting jangan pelit. Tidak salah kaupoi, yang penting suka tidak pelit. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Mertua dan menantu tidak cocok, suami istri tidak cocok, tetangga tidak cocok, saudara bersaudara tidak cocok. Gara-gara apa? Number one, hidupnya digerakkan oleh driven by money. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Saya berdoa, suami istri, apapun yang terjadi, mungkin karena keuangan, akhirnya you and me, gara-gara keuangan. Firman Tuhan ingat, satu saat ada diajak makan bersama-sama oleh satu keluarga diaken di satu rumah makan yang sangat bagus di Nerologo. Mereka tanya, Pak, kenapa kadang-kala suami istri tidak bisa sepakat? Saya bilang, setan tidak suka. Yang kedua, laki-laki itu menggunakan logika, wanita menggunakan perasaan. Pikir, rasa, tidak cocok. Betul Pak, kadang-kala istri saya ke kanan, istri saya mintanya ke kiri. Padahal firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Manual booknya bukan karena silsilah kerajaan dari masing-masing pria maupun wanita. Tapi ketika manual booknya sama, yaitu firman Tuhan, pasti terjadi yang namanya perjalanan hidup yang kebahagiaan itu terjadi. Driven by money, hidup yang digerakkan oleh uang, prinsipnya time is money. Pokoknya uang, 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 uang. Sorry, kita tidak munafik.
untuk jas ini semua diberkati. Ini dari Timor Leste. Ini dari jemaat juga. Ini dari salah satu diaken muda. Ini gesper dari anak-anak. Semua perlu jen. Hayya. Ini orang perlu uang untuk itu makan-makan ya. Lu pulang punya healing-healing lu perlu uang Lu makan Jovan perlu uang Lu healing-healing perlu uang. Lu beli apa perlu uang Hayya. Sia-sia. Tapi jangan jadikan uang Alkitab bukan tidak perlu uang. Tapi cinta uang. Itu adalah akar dari segala kejahatan. Alkitab tidak bilang tidak perlu uang. Tapi cinta uang. Amin. Saudara melihat ada satu anak muda pengusaha kaya. Dia lari kepada Yesus. Ketemu Yesus dan berkata, Guru, semua sudah saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus berkata, jual hartamu sama pengusaha muda itu, kaya. Dan ikutlah aku. Dan tidak balik lagi. Why? Kenapa? Tuhan dan uang itu sama kedudukannya kalau tidak hati-hati. Saya sering sampaikan kepada pengusaha-pengusaha muda. Kalau kau cari uang, lupa akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau kau cari Tuhan dan kebenarannya, all this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang kaya. Ada banyak orang kaya secara keuangan. Namun tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Konsepnya harus dibalik. Cari dulu kerajaan Allah. All this thing. Jadi tidak salah cari uang. Tidak salah sakunya tebal. Thank you banget untuk orang-orang yang sudah menabur buat pelayanan kami. Motor satu saat saya di Mataram kita meeting. Lagi di kamar kecil bayang. Berkat dibalik kebelet pipis. Pelayanan kami lagi perlu 3 motor. Revo panggil. Yang banda untuk pedalaman. Satu jemaat siap, saya satu Pak. Nah di Mataram kami lagi meeting ke kamar kecil. Saya sharing di meeting itu. Ke kamar kecil sama pengusaha muda. Dia bilang gini, Pastor, Pak Wahyu, saya ini yang punya dealer Honda. Kalau saya tidak kasih satu, alangkah berdosanya saya. Saya satu ya. Jadi dimanapun Tuhan kebelet pipis, Bapak, Tuhan bisa berkati. Amin. Tapi jangan cinta uang digerakkan segala sesuatu. Mane hayya. Kalau tidak ada uang tidak laku. Yang pertama. Tapi yang kedua. Ada orang yang digerakkan oleh driven by bitterness. Sakit hati. Bapak Ibu, sahabat Kristus. Strategi yang paling hebat digunakan oleh setan adalah apa? Kecewa dan sakit hati. Kecewa sama mertua, kecewa sama menantu, kecewa sama pendeta, kecewa kepada bagian praise and worship, kecewa kepada teman diaken yang lain, kecewa. Tapi mungkin sudah berkata, pendeta kalau gitu apa tidak boleh kecewa? Boleh-boleh saja. Tapi habis itu sadar bahwa semua diizinkan Tuhan dan masih ada mujizat. Ayub pasal 5 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Maaf kata. Ayub berkata, ngalami bos, dia bisa iri hati coy guys. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Rupanya kalau kita sakit hati, Ayub bilang kita ini termasuk golongan orang bodoh. Mohon maaf. Tapi ini Alkitab yang bilang. Saya tidak bisa pendeta. Saya tidak bisa Pak Wahyu. Terlalu sakit untuk dikenang. Bayangkan Pak Wahyu. Kita kuliah sama-sama. Memang jurusan kami berbeda. Dan akhirnya karena berbeda, karena saya kekasih saya pengen jurusannya, karena cinta saya ambil jurusan yang tidak saya suka.
Semester 1 makan di emperan tempat-tempat sederhana. Kami bahagia. Saling lirikan matamu, saling pandang paman. Sekalipun lauknya cuma pindang goreng, lauknya cuma tempe sama pecel. 7.000, 14.000, 20.000 berdua makan sama es teh. Kami minum pakai es teh berdua, 1 gelas pipetnya berdua. Kami bahagia Pak Wahyu. Pak Wahyu udah bisa bayangkan sih. Bisa, siapa bilang? Semester 1-2 berjalan dengan indah. Kami pakai motor butut. Kami jalan di hujan-hujanan. Lagunya kemesraan ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pak Wahyu, tahu enggak? Setelah saya lulus, kita sama-sama wisuda. Mana tidak sakit hati Pak Wahyu. Dia meninggalkan saya dan Pak Wahyu dia menikah dengan wanita lain. Benci, 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 tapi rindu jua. Saat ingat kau sakiti hatiku di antara rindu. Itu berkata Pak Wahyu, kami menikah. Pertemuan di mall waktu itu, di Facebook. Pertama di media sosial, akhirnya ketemu, kami cocok. Makan solaria sama-sama. Ini bukan pengalaman saya loh, saudara. Oh, Pak Wahyu kok detail banget. Makan di solaria. Nasi goreng siput dan es jeruk. Kami berjalan, akhirnya kami cocok. Hobinya sama. Akhirnya kami ke gereja sama-sama. Kami married, diberkati pendeta. Punya anak 1, 2, 3. 10 tahun kami menikah, Pak. Istri saya, suami saya menyimpan kebusukan. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta dan sebagainya. Karena mungkin tidak sakit hati. Boleh sakit hati. Tapi segera sadar. Karena Bapak Pendeta Ayub berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kalau saudara sakit hati, mata saudara semua memandang sesuatu sakit hati. Saya punya kakek seorang dukun sakti. Salah satu yang aneh adalah dia tidak suka kalau ayam habis bertelur bunyinya petok, 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 petok. Dikejar sampai habis. Coba lihat. Akibat dari kecewa. Kisah Habel dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dosa masuk melalui dalam hidup kita. Melalui kekecewaan, Pak Bu. Bukan setan. Yang kedua. Ketika seseorang driven by bitterness, kekecewaan. Sulit untuk mengampuni. Yang ketiga. Tidak bisa melihat masa depan. Sebab ditutup oleh sakit hati. Yang keempat, kalau orang sudah kecewa, yang pertama kumpulnya dengan orang-orang yang kecewa, yang kedua, yang selanjutnya setelah kumpul dengan orang kecewa, berusaha untuk mengecewakan orang lain. Saudara dan saya, jangan mau dibodohi oleh setan. Ini strategi. Tapi Pak Wahyu tidak tahu sih masalahnya. Tahu apapun masalahnya, ampuni, Allah turut bekerja. Dan jangan menanam dalam hati kita kekecewaan yang dalam. Karena dosa bisa masuk di situ. Yang ketika sulit mengalami mujizat dan tidak bisa melihat masa depan dan akan berusaha untuk mengecewakan orang lain. Mazmur 13 ayat 2, coba lihat. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Keluhan seseorang yang kecewa. Jalan keluarnya adalah ada rencana Tuhan yang baik
di balik yang sampean semua alami nih. Saya kemarin makan kita pergi ke Waingapu, kebetulan mertua daripada gembala cabang kami meninggal dunia, usia yang sudah cukup tua. Saya makan di satu kedai sate, kesukaan saya nih. Saya bilang, Kak, ada sate? Ada, Bapak. Setelah makan saya bilang, nyaman aguan sate embi si nomor setong tak iya, saya bilang gitu. Ada rencana Tuhan di balik yang saudara alami, Bapak-Bu. Yang kedua, orang kecewa itu adalah jangan mengasihi diri sendiri. Biarlah saudara bisa nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Yang ketiga, solusinya adalah mengampuni, sungguh-sungguh. Amin. Tapi tidak bisa Pak Wahyu, pacar saya meninggalkan saya. Mengampuni, sungguh-sungguh. Suami saya Pak Wahyu, Pak Pendeta, dia menipu saya, dia bohong sama saya, mendustai cinta saya. Mengampuni, sungguh-sungguh. Pak, uang untuk kuliah anak saya di Ciambo, cuil, ditipu sama dia dan sampai sekarang sudah dikembalikan. Mengampuni, sungguh-sungguh. Amin. Satu saat saya potong rambut di satu kota namanya Madiun. Saya masih sangat muda dan sekarang kan memuda juga. Karena kemarin diundang makan salah satu pengurus kita, dia kan muda. Di bawah pegawainya bilang, saya bilang, ini salah masuk. Bukan di sini kakak, jalannya di situ. Masih dipanggil kakak. Kakak tua mungkin. Saudaraku. Kemudian kita melihat bahwa saya waktu potong rambut, taci, dia bilang, saya lihat wajahnya kecewa, cemberut, tidak senyum. Bapak Ibu, kalau kita ini cemberut, wajah kita tambah jelek. Sorry. Saya bilang, Ci, ada masalah ya? Dia bilang, Mas ini siapa? Saya pendeta. Dia nangis. Betul, suami saya Pak. Saya sudah doakan supaya kalau di jalan keluar ditabrak kendaraan. Sampai sekarang masih hidup. Saya bilang ampuni. Di kota yang sama, ada ibu muda yang sudah komplikasi dan sebentar lagi Covid bablas. Sudah didoakan berbagai macam tokoh agama. Tentu saya masih sangat imut-imut, saya tinggal di Dr. Guana Tanjung. Pak Pendeta, ayo tolong doakan. Saudara tahu, ketika saya masuk di tempat yang sudah dikerumuni karena sebentar lagi akan bablas, Tuhan bicara. Komplikasi ini parah banget. Tuhan suruh bisikkan di telinganya, Ci, ada kecewa ya. Nangis dia. Mertua saya. Saya bilang ampuni. Mengampuni. Lebih dia nangis. 5 hari 6 hari kemudian tidak jadi mati. Sehat. Sampai sekarang. Sekalipun nanti juga akan mati. Jangan biarkan kena virus-virus kekecewaan, apapun alasannya. Karena di balik itu ada kuasa dan mujizat. Yang terakhir, yang ketiga, ada orang yang digerakkan oleh money, uang. Ada orang yang digerakkan oleh sakit hati. Harusnya posisi sampean semua, Bapak Ibu Saudara, driven by God identity.
Rick Warren, seorang penulis buku, berkata ini, hidup yang digerakkan oleh Tuhan, manusia ada rencana bagi apa? Kesenangan Allah. Jadi hidup kita ini bukan hanya untuk kita, Pak Bu. Bukan hanya didandani dengan barang-barang yang branded, dengan cincin, dengan kalung, dengan blazer, dengan sepatu, dengan tas yang mahal-mahal. No, enggak salah. Tapi hidup ini adalah diciptakan untuk kesenangan Allah. Dengar baik. Pintunya untuk melihat bagaimana digerakkan oleh identitas Allah. Coba lihat, jika saudara ketemu Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan sama-sama. Kekecewaan lewat. Kepahitan lewat. Motivasi agar cinta uang lewat. Apa lagi? Pokoknya lewatkan semua. Jangan diizinkan nempel kayak perangko. Yang rugi sampean sendiri. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Saudara punya masa lalu yang buruk. Saudara punya masa lalu yang jelek. Kita punya masa lalu yang brengsek. Misalnya, ketika ketemu Yesus, menjadi ciptaan yang baru dan punya identitas. Namanya new identity. Yang pertama, the man of covenant. Umat perjanjian Tuhan. Semua janji Tuhan disediakan buat setiap orang yang ada dalam Kristus. Kesembuhan? Yes. Pemulihan keuangan? Yes. Pemulihan rumah tangga? Yes. Masa depan? Yes. Jodoh? Yes. Yang kedua, siapakah kita dalam ciptaan baru selain the man of covenant? Yang kedua adalah the man of love by God. Saudara dan saya dicintai dan disayangi Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Amin. Yang ketiga, the man of more than a winner. Umat perjanjian, umat yang disayang Tuhan. Dan yang kedua, umat yang lebih daripada pemenang. Sesakit hati apapun, endingnya seperti film India. Hei meretese, kemenangan. Ibrani pasal yang tidak jelas di Ibrani 6:13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Hari ini, mari cek and recheck. Hidup kita digerakkan oleh apa? Dan ingat, ketika mungkin saudara dulu biasa-biasa saja, semakin diberkati, semakin kaya. Seperti semu. Kalau identitas kita digerakkan oleh uang. Tapi yang kedua, digerakkan oleh kekecewaan. Sampai kapan kita kecewa? Jangan biarkan intervensi kuasa kegelapan ikut dalam hidup kita. Sehingga kebahagiaan tidak terjadi dan mujizat terjadi. Tapi yang ketiga, hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Mau ada masalah, Tuhan punya tujuan. Mau ditipu, Tuhan punya tujuan. Mau dikecewakan, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan itu selalu terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan kedahsyatan. Bangkit berdiri bersama-sama, persiapkan roti dan anggur. Kita akan malam juga masuk perjamuan untuk meneguhkan semua yang kita dengarkan bersama.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lagunya apa ya? Haleluya. Persiapkan roti dan anggur, saudara. Jesus, amin. Bisa tampilkan lagunya. Terima kasih Tuhan. Persiapkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari pegang roti di tangan kanan. Mari kita berada dalam posisi yang tepat di hadapan Tuhan, yaitu driven by God identity. Ciptaan yang baru. Pegang roti di tangan kanan. Oh Jesus. Kerinduan kami adalah selalu menyenangkan Tuhan. Kami tidak mengizinkan hidup kami digerakkan oleh sesuatu yang lain, kecuali tujuan ilahi dalam hidup kami. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang angkat tangan, tidak ada yang putus asa dalam menghadapi hidup ini. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Masa lalu kita, kekecewaan kita, hidup yang digerakkan oleh sesuatu yang salah sudah ditebus di atas kayu salib. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Kebahagiaan, sukacita, kelimpahan, mujizat sedang menanti saudara. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari buka tangan saudara. Pak Emu akan mewakili kita bersama untuk mengakhiri seluruh serangkaian ibadah ini, supaya mujizat, kasih setia, anugerah, dan saudara dan saya hidup dalam tujuan ilahi. Mari Pak Emu silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan, kasih-Mu melimpah untuk kami semua, hingga sampai detik ini kami masih melihat penyertaan-Mu begitu sempurna untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran yang Engkau teburkan lewat hamba-Mu. Kiranya boleh menjadi kekuatan baru bagi hidup kami, dan boleh menuntun kami di setiap jalan hidup kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah minggu ini kami boleh menerima berkat dari kasih Allah Bapa, persekutuan dengan kuasa dan Roh-Mu yang Kudus, menyertai senantiasa mulai dari detik ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hidup di dalam hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Shalom buat kita semuanya.